Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kaneyama Willy Resdiansyah. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan rencana proyek-proyek yang akan digarap oleh perusahaan kami, yaitu PT Properti Terbuka, di mana penjelasan ini diharapkan bisa membantu meyakinkan Bapak dan Ibu untuk berinvestasi pada proyek-proyek perusahaan kami ini. Poin-poin yang akan saya jelaskan meliputi sekilas perusahaan atau profil perusahaan dan proyek-proyek yang akan kami kerjakan. Sekilas dari PT PP Beyond Space merupakan anak perusahaan dari PT PP Persero Terbuka yang mengawali bisnis dalam bidang properti pada tahun 1991 sebagai sebuah divisi di PT PP Persero Terbuka yang memprioritaskan high-rise development, yaitu perusahaan properti yang mengutamakan proyek besar dan gedung-gedung yang mengandalkan pengembangan properti yang strong konsep. Visi misi dari perusahaan kami, yang pertama visi yaitu menjadi pengembang properti 5 besar di Indonesia yang memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan dan peduli lingkungan dengan misi mengembangkan produk dan layanan properti yang unggul dan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Yang kedua, meningkatkan kontribusi laba kepada perusahaan induk, dan misi yang ketiga, meningkatkan kompensasi profesionalisme dan kesejahteraan karyawannya, dan terakhir memberikan komitmen dan partisipasi terkait bagi perbaikan lingkungan sekitar. Inilah lokasi proyek yang akan kami kembangkan. Nantinya ada 9 proyek dengan total landmark seluas 56 hektar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Oke, ini proyek yang pertama akan kami kerjakan, yaitu Grand Kamala Lagoon yang berlokasi di Kalimalang dengan area 2,2 hektar dengan total 40 menara yang waktu pengerjaan dengan jangka waktu 21 tahun. Dan inilah contoh-contoh ilustrasi dari Grand Kamala Lagoon, bisa dilihat di monitor. Oke, yang selanjutnya ada Grand Sangkono Lagoon yang berlokasi di Surabaya dengan luas area 3,5 hektar dengan total 5 menara yang ada dengan waktu pengerjaan 8 tahun. Dan inilah contoh-contoh dari gambar Grand Sangkono Lagoon yang nantinya akan kami kerjakan. Selanjutnya ada Pavilion Permata Apartemen dengan lokasi di Surabaya dengan area total 0,5 hektar. Lokasi ini hanya memiliki 2 menara, yang menara pertama seperti ini dan menara kedua seperti itu dengan waktu pengerjaan 3 tahun. Oke, selanjutnya ada Payung Amata Perumahan dengan lokasi di Palian Semarang dengan area total 1,6 hektar. Waktu pengerjaannya 4 tahun dengan ilustrasi seperti berikut. Ya, proyek selanjutnya yaitu ada Amarta View dengan lokasi di Ngalian Semarang, area totalnya 8 hektar dengan waktu pengerjaan 4 tahun. Ini adalah contoh ilustrasi dari Amarta View, bisa dilihat di monitor. Selanjutnya ada Ayoma Hidden Paradise in Serpong dengan lokasi di Serpong, Tangerang dengan luas area 1 hektar dan hanya ada 2 menara. Waktu pengerjaannya 4 tahun. Dan inilah ilustrasi The Ayoma Hidden Paradise in Serpong. Proyek selanjutnya yaitu Grand Dharma Husada Lagoon dengan lokasi di Surabaya dengan luas area 4,3 hektar. Ada 7 menara yang tersedia di Grand Dharma Husada Lagoon dengan waktu pengerjaan 10 tahun. Inilah contoh-contoh ilustrasi dari Grand Dharma Husada Lagoon, bisa dilihat di monitor. Ya, selanjutnya ada proyek Gunung Putri Square dengan lokasi di Gunung Putri, Bogor. Luas areanya 2,1 hektar dengan terdiri dari 2 menara. Waktu pengerjaannya sekitar 4 tahun.
Inilah contoh foto-foto atau ilustrasi dari Gunung Putri Square, bisa dilihat di monitor. Ya, itu tadi lokasi proyek yang akan kami kembangkan nantinya. Dalam proyek ini kami membutuhkan rata-rata dana sekitar 3 triliun setiap proyeknya. Namun kami sedang kekurangan dana dan akan membuka obligasi untuk perusahaan ini dengan bunga awal sekitar 2% tiap bulannya. Maka dari itu kami mengundang Bapak dan Ibu apabila tertarik dengan proyek yang kami kembangkan ini. Dan apabila ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang ingin disampaikan, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih atas presentasi Anda. Yang ingin saya tanyakan itu kenapa investor harus berinvestasi di proyek-proyek perusahaan Anda? Apa keunggulannya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain? Terima kasih. Ya, keunggulan dari perusahaan kami dibanding dengan perusahaan lain yaitu satu, dukungan dari kuat dari PP Persero Terbuka yang jelas-jelas sudah besar ya. Dan yang kedua, networking atau jaringan komunikasi yang sangat luas, dan lokasi-lokasi proyek yang saya jelaskan tadi sudah strategis. Dan keempat, komitmen untuk inovasi dan diferensiasi. Dan yang kelima, proyek pengembangan jangka panjang. Ya, itu saja Mbak. Baik, terima kasih. Kemudian yang akan saya tanyakan dari visi-misi yang Anda jelaskan tadi, lalu bagaimana strategi Anda dalam mengembangkan perusahaan Anda? Akan saya jawab. Strategi pengembangan kami ada 3, yaitu penambahan landmark baru dengan investasi sendiri, diutamakan untuk produk royalty dan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kedua, peningkatan recurring income dengan mengembangkan hotel-hotel pada lahan-lahan yang sudah dimiliki oleh kami di Lombok, Padang, dan Bengkulu. Dan yang kedua, mengutamakan pengembangan mall pada lahan sendiri yang terintegrasi dengan apartemen, GKL, GSL, GDL, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengembangan produk residensial dengan mengutamakan pasar menengah ke bawah, yaitu melanjutkan pengembangan proyek-proyek yang sudah ada, GKL, GDL, Amarta View, GPS, dan lain-lain. Dan terakhir pengembangan pada lahan yang baru. Itu saja Mas yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu ajukan. Semoga dengan jawaban yang saya berikan dapat mempertegas materi yang saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.